adalah kelompok kaum Waqi'iyah. Kaum ini adalah kaum yang mengandalkan dunia materialistis. Dia tidak mempelajari, mengenal sesuatu yang tidak terjangkau di alam pemikiran. Kelompok materialistis adalah kelompok yang mengandalkan objek benda. Di Jepang itu ada namanya keyakinan agama Tea, agama Shinto, ya kan? Kenapa mereka percaya kepada dewa matahari, dewa langit, dewa hujan dan seterusnya? Karena mereka melihat pada posisi benda. Orang Jepang yakin matahari itu dewa, ya, Tuhan matahari. Kenapa? Mereka melihat sesuatu yang bisa memberi manfaat yang banyak, berguna dalam kehidupan. Itulah sumber gerak. Sumber gerak itulah dewa, itulah Tuhan. Itu di dalam pandangan materialistis. Dia tidak mampu memahami ada apa, tugas siapa, yang menciptakan siapa, tentang langit itu, bulan itu, planet dan seterusnya. Padahal benda itu adalah sesuatu yang diciptakan. Tentu yang menciptakan beda dengan yang dicipta. Ini rumus dasar dalam logika berpikir. Yang dicipta tentu harus beda dengan yang mencipta. Matahari berubah, bulan berubah, bergeser dia. Lalu siapakah yang menciptakan matahari? Ini tidak lagi bisa pada akal rasionalitas untuk memahaminya. Jadi akal yang didasari agama baru dia bertanya, apakah mungkin ada sebuah benda yang sudah ada tanpa tukang ada? Logika yang sehat akan berkata, tidak mungkin benda ada tanpa tukang ada. Berarti benda itu yang ada bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak berbenda, Tuhan tidak berbentuk. Akidah kelompok ini di KTP-nya Islam, tapi dia keyakinannya tidak butuh Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Itulah kemudian muncullah paham-paham dinamisme, paham animisme, dan paham-paham komunisme. Nah, makanya mereka merebut dunia sebagai tempat kemenangan, dia rebut dunia tempat bersenang-senang. Karena dia tidak ada sebuah keyakinan dalam hatinya di akhirat ada alam pembalasan. Paham-paham seperti ini yang akhirnya nanti menganggap tidak ada azab kubur, tidak ada surga, tidak ada neraka, karena manusia adalah benda, ketika habis, habislah benda itu. Kalau ini paham, ini dianut oleh paham agama Buddha, Hindu dan lainnya. Kenapa orang Hindia itu membakar jenazahnya? Jadi kalau sudah dibakar selesai, tidak ada lagi bicara azab. Maka ada paham juga kalau jenazah dimasukkan ke kubur berlaku azab kubur. Bagaimana kalau jenazah kita masukkan dalam lemari es? Kita masuk dalam kulkas. Apakah tidak ada azab kubur? Apakah yang diazab itu cuma tubuh? Inilah paham materialistis, dia menganggap tubuh semata-mata. Orang yang beriman tidak, yang diazab dua-dua. Tubuh sebagai benda yang bisa dikaji, kalau kita masuk dalam tanah mungkin setahun atau 10 hari, 20 hari dia akan hancur jasadnya. Tapi kita harus bertanya, orang beriman, setiap benda yang ada tentu dia ada tempat kembalinya. Sekarang kita ada ruh. Ketika meninggal dunia, ruh hilang dari badan. Pertanyaan, di kemanakah ruh itu jalan? Di manakah berada posisi ruh? Jadi kalau benda badan hanya diazab adalah selesai.
tak tek-tek, tak cang-cang, urung selesai. Tapi di dalam keyakinan agama tidak, ruh itu berlaku dia. Makanya masalah ruh Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Masalah ruh adalah tidak ada manusia yang bisa menjangkau sedalam-dalamnya, karena ilmu yang Allah berikan kepada makhluk ini tentang ruh cuma sedikit. Maka tugas manusia apa? Beriman. Jadi tidak mungkin kita kaji tentang ruh, karena itu alam gaib. Paham materialistis kembali kepada benang merahnya, dia hanya melihat bentuk badan, wati kabih hikab leulat, ya selesai. Berarti inilah kelompok yang menentang firman-firman Allah atau nas Al-Quran dan hadis yang bisa bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran. Orang mengingkari ayat itu masuk dalam murtad, sesat. Kenapa? Telah menentang dalil-dalil agama. Maka ketika ada jiwa atau pemikiran kita bertanya, kiban nilai orang matinya naga dia puhana, nyan baik main dengan logika tirau. Harus cepat-cepat bertanya kepada yang mengerti, agar alam pemikiran akidah kita tidak lari daripada akidah yang sebenarnya. Kalau di barat itu sering berkembang paham materialistis namanya. Ada falsafat materialis. Jadi paham falsafat materialistis dia kaji adalah pada objek yang bisa dijangkau oleh alam pemikiran. Pertanyaan logika adalah, apakah semua masalah bisa diselesai? Artinya jawabannya lewat alam pemikiran? Kan tidak. Azab kubur ke bantai jawab ngakai, ya kan? Roh ke bantai jawab ngakai, syurga ke bantai jawab ngakai, neraka ke bantai jawab ngakai. Dan hana orang mati leh mati udik kembali ke purahnya nak merumpak oleh mungkar wa nakir kah hana. Lalu bagaimana kita harus beriman? Berdasarkan dalil. Dalil itu konkret. Maka Allah sebutkan di awal Al-Quran surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim wallahu bimuradih. Alif Lam Mim itu tidak ada makna yang konkret. Maka para mufassir mengartikan apa itu Alif Lam Mim. Allah yang tahu. Wallahu bimuradih. Allah yang paham apa maksud ke depan dan di belakang. Nah, di depannya Allah ulang, karena ada sesuatu yang logika tidak akan masuk dia. Tugas kita apa tuh? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada cerita ragu sedikit pun, pasti dia. Cuman waktu akai hai temeng, tinggalkan akal, pakaikan hati. Kenapa? Dalil itu pasti ada, dalil itu pasti benar. Yang pegang surga tho Allah, sumbernya Al-Quran. Yang pegang neraka tho Allah, sumbernya Al-Quran. Yang pegang hadib tho Allah, sumbernya Al-Quran. Yang pegang alam masyar tho Allah, sumbernya Al-Quran. Yang pegang adab dalam syurga, dalam neraka, syadidul iqab, adabun azim, so pegang Al-Quran. Kalau dalil Al-Quran sudah ada, apakah kita meninggalkan Al-Quran sebagai dalil, menggunakan logika sebagai jawaban? Kan tidak. Inilah cara berfikir logika yang benar. Jangan kita digiring kepada paham materialistis. Orang menunjukkan, nyom yang pegah hiro na adik kubu boka, urang dapat tolong kubu 7 orang kabeh hikap leulan. Poga adik lah. Nyam dikeleji. Boka je cin. Maya urang dapat tolong kubu na pegah adik kubu. Boka tacak urangnya dapat tolong kolkah baki. Po hana adik kubu ah. Iban. Timati po tibuk-tibuk tad. Beliau kolkah raya mentang tabo. Munya di Cina nya rata-rata ji na peti yang rayanya.
bet pegah Cina alai mentaja Medan na pardidi menteng langkolkah. Cuman waktu ipu menan nyen pu hana tu kubu. Masalah je. Nyen pu akal yang jawab atau dalil? Dalil. Bicara dalil, bicara keimanan. Bicara keimanan, bicara kepastian. Maka sesuatu yang berbicara kepada alam gaib, jangan gunakan logika dalam berfikir semata-mata, karena dia tidak mendapatkan jawaban konkret, yang kemudian akhirnya nanti lahirlah paham materialistis. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau, akhirnya dia tidak percaya. Kenapa misalnya di dalam ilmu alam lahir teori Big Bang, teori Galileo tentang alam ini? Dia mengatakan dalam teori Big Bang nggak ada urusan dengan Tuhan. Kita banyak balik bertanya, apa mungkin alam ini ada tanpa tukang ada? Tidak mungkin. Tentu ada yang mengadakannya. Kalau alam ini ada yang mengadakannya, berarti ada satu saat yang mentiadakannya. Siapa itu? Allah. Siapa Allah kita? Luhul khaliqu jalla jalla. Yang mengadakan alam ini Allah. Allah pula yang memfanakan alam ini. Kalau Allah bersifat qidam dan baqa, maka selain Allah itu akan fana. Maka dalam syair-syair disebutkan, ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilun wa kullun na'imin la mahalata zailun. Tip-tip nikmat bertatuban kesudahan mandum fana. Tip-tip maujud yang kan Tuhan kesudahan mandum binasa. Jadi selain Allah hancur dia. Maka dalam teori logika alam adalah al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis al-alam hadis. Jadi alam ini hancur. Ada yang tukang hancur. Paham-paham ini kalau kita tidak mensikapi, tidak mencerna, akan lahirlah paham materialis. Orang kurang yakin dengan Tuhan tengok. Alah putai badan, hana jelah syurga, hana jelah neraka, hana jelah put dapat tapi ke hana jelah. Ha. Mamnya nyok itu beka kalimat ho iman deh kan. Ini harus hati-hati. Nah, maka haji paham-paham materialistis, karena yang dikejar lagi komunis memang dunia haji. Maka komunis ajaran tidak bertuhan, atau hanaduh urusan. Nah, dia waknya. Itanya justru yang hanaduh yang le urusan. Munya urun komunis hana haji. Hanaduh hana urusan. Inilah perbedaan orang beriman dengan tidaknya. Jadi kembali kepada persoalan pokok. Janganlah berfikir pada dunia materialistis semata-mata, karena materialistis tidak akan mampu memberikan takbir kepada dunia alam gaib nantinya.